Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Roof dan RCTI Plus. Dan kita juga bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan dengan canda. Selamat pagi, siang, sore, malam, bro. Halo Bang Moses. Aduh, ini kayaknya kita udah September ceria, tapi gue agak lemes nih, Nick. Lemes kenapa Bang? Iya, kita semakin mendekati 2023. Waduh, 2023 kenapa? Santai aja kali. Enggak, banyak loh yang belum gue achieve selama ini. Anjay. Jijik deh lo, bodo amat. Tapi kita mau opening dulu dengan, kita sudah bekerja sama dengan Anchor App yang bisa digunain untuk mempublish podcast-podcastnya. Ya. Dan apalagi nih? Jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa punya knowledge gitu ya atau ceritanya juga bisa cerita pertemanan atau cerita Percintaan, pernikahan nah, gitu kan, nokta merah perkawinan gitu. Bisa menggunakan Anchor App dan Ya. hari ini juga kita masih menggunakan komika.id dan Soundlit. Ya. Soundlit tuh luar biasa loh, audionya bagus. Bagus suaranya, diproses juga sama sang ahli. Terus. Oke, opening selesai dan sekarang kita ngomongin tentang, ini gue paling males nih. Karena kita ada dua narasumber yang kredibel untuk mengomongi, kita ngomongin tentang mahasiswa baru ya Nick. Iya, karena kan sekarang kan ini udah mulai masuk perkuliahan baru ya kan. Ya. Banyak mahasiswa baru ya kan yang dari SMA masuk ke dunia kuliah yang sekarang udah gak ada ospek Bang. Oh, udah gak ada? Ospek ospeknya ada tapi caranya formatnya udah beda gitu kan. Nah sementara kita ini kan datang dari generasi yang berbeda. Iya sih, gua terutama. Gua 2005, lo 2000 berapa masuk kuliahnya? 2009. Oh 2009. Nah narasumber kita nih milenial murni. Iya. Yang katanya milenial murni. Nah kita sambut dulu yang pertama. Yang pertama dari adalah. Bekasi. Yoi. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Kemas, Bang Moses. Kemas Ahmad Nirwan Gilang. Yoi, iya gak sih? Namanya bener gak? Tambah satu Bang. Apa? Ada perdananya di paling belakang Bang. Kemas Ahmad Nirwan Perdana Gilang. Gilang Perdana. Oh Gilang Perdana. Banyak juga. Ya, itu 30 huruf Bang kalau dihitung. Bodoh amat. Lanjut dari era Mas 2000. Kita sambut. Ada Deo. Yoi. Ignatius Deo Graciano. Bener ya? Betul, Ignatius Deo Graciano. IDG. IDG. Dulu yang paling ganteng. Semarunda. Dulu lu. Gue gak ngomongin sekarang. Nah ini dua narasumber ini sangat kredibel banget. Karena mereka memang mahasiswa-mahasiswa yang cukup bagus ya di sisi akademik ya setahu gue. Iya, betul. Karena kan kita kan sekarang ya podcast yang berusaha coba ngasih wawasan gitu kan. Nah buat adik-adik kita yang baru masuk, daripada nanti lu menerka-nerka sendiri, gue kalau mau kuliah yang bener tuh gimana sih? Apakah harus belajar terus? Ya. Apakah harus organisasi atau ternyata orang-orang sukses juga tidak harus akademiknya bagus gitu kan Bang. Tapi minimal pasti dia punya pengalaman yang oke waktu kuliah. Ya dan halo dua kawan-kawan ini nih kayaknya masuknya juga pekerjaannya cukup bagus ya. Bagus. Sebelum kita ngomongin pekerjaan, Bang Kemas coba bisa sharing gak Bang? Abang dulu tuh kuliah di mana, jurusan apa, tahunnya gak usah disebut. Ya udah, kuliahnya di mana Bang? Dulu gua kuliah di, nama pas awal masuk STT Telkom Bang. Mas sekarang namanya apa? Sekarang 2022 sekarang ya. Itu udah Telkom University Bang namanya. Wih, Telkom University. Pasti komunikasinya bagus dong. Pasti ya. Dulu ngambil jurusan apa Bang Kemas? Dulu pas awal masuk gua ngambil teknik telekomunikasi. Cuman setahun gua review, gua pindah jurusan jadi teknik industri Bang. Bentar, ini baru lu ngaku nih anjing. Jadi pertama tuh telekomunikasi? Iya Bang. Jadi karena waktu gua pengen masuk coba Telkom tuh, apa sih jurusan yang paling top gitu ya. Wah teknik telekomunikasi, gue masuk aja teknik telekomunikasi. Tetapi seiring berjalannya waktu setahun itu kayaknya bukan passion gue. Emang pasti sih. Iya, akhirnya ya gue pindah lah. Dengan segala macam gue nego dengan dekan, segala macam akhirnya gue bisa pindah ke teknik industri Bang. Anjing. Dulu STT Telkom tuh salah satu tujuan kampus yang lumayan terkenal di tempat gua gitu. Sampai sekarang lah. kenapa nih? Karena nanti bisa Iya. kerja di Telkom.
Karena di Bandung kan ya? Iya, Iya, karena di Bandung doang sih Dingin. sebenarnya. Nah tapi yang bapak satu lagi nih yang dari era Mas 2000 bisa ngomong nih. Ini adalah masternya nih, ultimate-nya nih. Bapak lulusan mana? Gue di ITB S1 Wih. Institut Teknologi Bandung. Bandung ya, Iya. bukan Bekasi ya. Institut Teknologi Bandung, jurusan Jurusannya desain interior. desain interior. Interior. Udah pasti rumahnya bagus ya. Ini berarti desainnya ya. satu alma mater sama Bang Panji nih. Ya betul, gue satu alma mater sama Bang Panji. Beda tahun aja. Iya, iya, iya. 190-an lo tahun berapa yuk? 2009 Bang. 2009 ya? Berarti emang generasi gue aja yang agak jauh. Oke, lanjut. Kita ngomongin tentang mahasiswa baru nih, Deo. Oke mas, menurut kalian, waktu pas kalian awal-awal masuk kuliah, kalian merasa jurusan yang kalian pilih itu bener atau enggak? Kalau kayak mas kan udah salah tadi nih. Nah, ya kan? Pas lo ngomongin teknik industri, sesuai nggak mas pas lo ngejalanin? Pas sesuai dengan passion gue sih. Emang passion lo apa sih kalau boleh tahu? Kalau gue sih sebenarnya pengen pelajari semua sih Bang. Jadi kebetulan teknik industri ini kan kalau kita bilang kan kayak kulitnya teknik gitu. Maksudnya semua lu pelajari ada. Baik lo mau manajemennya ada, kemudian teknik apapun ada di situ. Jadi gue coba ngambil teknik industri Bang ketika itu Bang. Dan itu lo merasa sampai lo lulus sesuai lah ya? Iya. Kalau Pak Deo yang desain grafis gimana? Desain Desain grafis, sorry. interior dong. Desain interior ya? Ya gue sih dulu ya waktu mau milih kuliah gue juga bingung sih. Dari SMA mau ke kuliah tuh, ya kalau orang tua pasti kan pengen ekonomi ya. Ya. Dulu gue sempet, bahkan nyokap gue tuh tanpa gue tahu dia tuh daftarin gue ke Atma Bang, ekonomi. Atma Jaya. Atma Jaya. Oke. Jadi dia udah daftarin, tiba-tiba dia bilang, "Deh besok kamu tes," gitu lah. Kagak ada ngomong apa, tiba-tiba gue tes gitu. Akhirnya gue tes, gue udah kayak gue gak mau masuk di Atma deh gitu. Jadi gue tes jelek-jelekin keterima juga Di ITB? di Atma. Oh di Atma. Iya, waktu itu gue ketama. Cuman waktu itu gue pengen cari tempat lain gitu. Karena waktu itu coba ITB, ambil SBM yang sekolah bisnis atau yang interior design gitu. Ini mandiri atau apa jalur ya? Kayaknya yang udah deket-deket deh, itu mandiri kayaknya. Dekat-dekat. Deket-deket Bukan kita- yang nasional barengan. Bukan nasional barengan. iya. Oh ya mandiri lah. Nasional Sini-sini barengan gue mandiri. waktu itu pengen UI nih, cuman kan langsung terseleksi tuh sama alam. Ketika kita mau masuk UI kan, lo tuh gak cocok dimanapun gitu. Lo harus cari tempat kuliah yang lain gitu. Akhirnya gue coba ITB gitu. Dan di Bandung? Dan di Bandung. Ngekos? Ngekos. Ngekos. Bebas Bang, bebas. Oke lanjut. Nik lo mau tanya apa ke mereka nih? Ya, nah waktu selama kuliah itu apa sih kalau misalnya ambil singkat aja ya selama 4 tahun apa aja yang kalian lakukan selama kuliah secara ini aja apa singkat aja gitu. Lo mas, apa mas? Aktivitas lu selain jadi mahasiswa atau ngapain sih gitu? Ya yang jelas kita organisasi lah Bang. Jadi Organisasi apa sih yang lo ikutin? dulu waktu itu kan awal kuliah itu masuk BEM gitu ya, masuk badan. Oh lo masuk badan eksekutif mahasiswa? Alhamdulillah masuk situ Di Bang. bidang apa kalau boleh tahu? Konsumsi. Dulu politik internal kalau saya tidak salah Bang. Politik internal. sesuai. Apa tuh? Apa tuh Politik internal ya? Coba bisa dijelasin gak? Iya politik. Ya intinya sih kita ngurusin bagian dalam negeri kampus lah istilahnya. Oh kayak misalnya kurikulum. Kemudian kita juga ngurusin dengan bagian rektorat gitu. Oh emang gak jauh-jauh sama pekerjaan lo ya ternyata ya. Gila lo ini baru pengakuan lo. Iya, Sepanjang gue kenal Kemas dia gak pernah ngomong kayak gini. Jadi lo aktif di BEM berapa tahun? Waktu itu gue di BEM ya setahun aja Bang. Habis itu gue pindah ke himpunan. Nah, himpunannya apa? Himpunan Teknik Industri Bang. Oh himpunan mahasiswa teknik industri. Iya. Jadi lucunya gini, gue ikutan himpunan teknik industri tapi gue gak ikut ospeknya teknik industri. Kok bisa? Ya bisa Bang. Karena lo memang punya aura ya untuk memimpin ya. Itu ada networknya lah. Gitu. Jadi ya awalnya gue ospek kampus, kemudian Iya. ospek himpunan yang waktu itu teknik telekomunikasi kan. Ah, Terus gue pindah jurusan, setelah selesai dari BEM gue pindah ke himpunan teknik industri dan itu bisa masuk. Di himpunan teknik industri lo ngurusin? Gue ngurusin kaderisasi. Ih pemimpin banget ya gak sih? Pasti di kantornya Kemas sekarang Kemas tuh bener-bener pas sebagai leader ya gak nih? Kok gue gak kebayang ya lo dulu kayak gitu ya? Ngeliat lo kerja sekarang ya? Ini kan Bener dong politik internal. ya. Itu Iya, satu tuh. politik sih. Terus tuh ngomongin tentang kaderisasi. Siapa yang dibawa Kemas gak dikaderisasi coba? Iya sih. Semua itu dikaderisasi kan? Iya. harusnya Walaupun kan gak ada tim orang-orang sih kayak Bang. gitu kayak bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Iya kan gak salah dong. Mengelola konflik-konflik internal gitu. Iya, Kemas kan. Ya dia menyimpan konflik-konflik internal sih. Iya, Dengan rahasia-rahasia internal juga. Yuk kalau lo gimana yuk? Lo aktif di apa? Gue
Jadi kan kalau tahun pertama tuh dulu ITB kan TPB tuh namanya. PTB kepanjangan? TPB tuh kalau nggak tahap pembelajaran bersama. Jadi semua tuh bareng-bareng gitu bang. Oke. Cuman gue gak kayak Kemas, gue gak ikut di BEM tapi gue lebih ke himpunan seni rupanya waktu itu. Oke. Jadi kita disebutnya KMSR lah, Keluarga Mahasiswa Seni Rupa. Keluarga mahasiswa seni rupa. Oke. Iya, jadi di tahun pertama tuh, jadi kayak ada stratanya gitu bang. Kayak mungkin lu pernah cerita gue di teknik mesin segala macam gitu ya. Di teknik abang kan angkatan pertama tuh kita disebut sebagai masyarakat kalau gak salah gitu ya, yang paling rendah gitu. Terus Rakyat. Iya, kedua tuh kita wali, ketiga tuh tatip, keempat tuh swasta sampai udah eksekutifnya lah gitu. Iya. Gue sih di himpunan ya. Tapi ketika di tahun kedua itu kita baru masuk ke himpunan mahasiswanya bang. Tahun pertama ya kita kacung. Oke, jadi gue coba tadi nih mau gali dasarnya dulu nih. Kenapa kalian mau ikut organisasi kampus apapun itu? Ya. Nah, ya dong harus ada motivasi dong. Ya. Karena kan Iya betul. kalau lo udah masuk kampus namanya juga udah mahasiswa. Apapun itu lo yang milih sendiri nih. Resikonya, keputusannya itu udah lo pilih sendiri. Bukan orang tua lo lagi ataupun lo ya mungkin ikut-ikut temen lah. Atau gimana lah. Kalau lo Mas, lo tadi aktif di BEM. Apa yang mendorong lo atau apa motivasi lo untuk aktif di BEM? Mungkin karena IPK gue di tahun pertama agak jeblok sih bang kayaknya bang. IPK lo berapa sih Hubungannya apa? jeblok-jebloknya kalau boleh tahu? Ya sempet lah di 1 koma dapat. Oh lo sempet? Kenapa lo ngata-ngatain gua kalau di kantor anjir? Tapi kan gue langsung membalikan dong bang. Oh sombong. Kuliah 4 tahun lulus IPK 3,21. Oh, Enggak lu Itu sama. Nasakon berarti waktu di telekomunikasi atau dari TI? Jadi gini, waktu di awal-awal kuliah di Telkom tuh agak unik gini. Jadi tahun pertama lu bisa belajar semua. Jadi kayak ibaratnya kayak jurusan umum lah. Oh Nah, Pancasila, kewarganegaraan, agama, Itu agama kayak gitu dapat. Terus? dapat. Jadi nanti baru tahun kedua itu udah mulai masuk ke penjurusannya kayak gitu. Jadi saat itu malah kenapa gue bisa pindah ke teknik industri karena memang secara semua jurusan itu belajar sama bang di tahun pertama. Oke, Gitu. ngerti gue ngerti. Terus? Nah di tahun pertama tuh mungkin karena ini kali ya efek-efek oh kayak gini ya kuliah gitu. Ternyata nilai gue jeblok ya udah gue coba masuk ke organisasi sekalian gue juga kembangin soft skill gue gitu kan. Ya udah. Dan saat itulah mulai tuh IPK gue mulai membaik tuh. Jadi memang Gitu. ada satu mitos yang dipatahkan sama Kemas. Iya betul. Iya dong, biasanya kan dulu kan, gue mau keluar dari organisasi, gue mau fokus belajar. Ah, Ini malah kebalik. Betul. Gue mau ningkatin nilai gue dengan organisasi. Emang luar biasa. luar biasa Kemas, luar biasa. Lo sendiri Bro Dio, kenapa lo mau aktif di Himpunan Seni Rupa tadi? Kalau di ITB itu ya di FSR itu memang semuanya udah dibentuk bang untuk lo terlibat di kegiatan kemahasiswaannya seni rupa lah gitu ya, si KMSR itu. Oke. Justru yang nggak ikut malah yang memang dari awal tuh mereka udah memisahkan dirinya gitu. Tapi memang kalau gue sih semakin berjalannya gue ngeliat serunya tuh yang ngumpul bareng gitu. Kegiatannya tuh sangat macam-macam deh terutama karena gue orang luar Bandung gitu ya, datang ke sana dengan segala macam keunikan kelas KMSR gitu, kelas FSR itu jadi daya tarik gue untuk ikut gitu. Tapi aktivitinya apa sih sebenarnya kalau boleh di-share? Misalnya kan kalau kayak tadi kan si Bang Kemas BEM kan kita kebayang gitu kan kerjanya ngapain. Nah kalau di tempat lu jadi Bang Dio apa tuh? Jadi kalau tradisinya gitu ya, kalau mungkin teman-teman pasti juga banyak informasi tentang FSR di ITB gitu. Yang pasti tuh di tahun pertama nih, anak-anak kecil, anak tahun pertama tuh yang jadi event besarnya tuh lo bikin wisudaannya. Wisudanya kakak kelas. Wisudaan kakak kelas, di setiap tahun kan ada 2 atau 3 kalau gak salah tuh. Jadi tuh benar-benar heboh banget dan kalau misalnya kalian tanya teman-teman ITB pasti mereka tahu kalau misalnya si wisudanya FSR itu pasti heboh banget. Iya. Jadi yang namanya dari lo bikin kostum, lo bikin properti gitu dari bambu, kita bikin terus kita aci sendiri, kita warnain segala macam, akhirnya kita bikin pertunjukan namanya di Indonesia Tenggelam di tengahnya ITB gitu. Oh ada maknanya Bang. Ada pesannya. selebrasinya gitu. Oh iya. Nah sejalan itu nanti semua digembleng sama kakak kelasnya tuh beda-beda. Kayak misalnya tiba-tiba lo tengah malam diculik gitu. Diculik dalam arti diikat diculik apa di? Ya semakin kesini memang caranya semakin Soft. semakin manusiawi gitu Oh, ya. iya. Makin mulai orang-orang tuh terbuka lagi. Tapi kalau dulu di zaman gue masih ya disuruh ngumpul di sini tiba-tiba mata lo diikat gitu. Terus gue dibawa naik mobil tiba-tiba gue udah di salah satu puncak gunung gitu. Oke, Puncak kayak gunung. fetis orang-orang sekarang lah ya. Tiba-tiba gue diculik gitu. Nah di situ nanti lo kayak ya walaupun sebenarnya gue yakin lah dasarnya adalah iseng-isengan gitu ya. Tapi kan mereka pasti mencoba mengkoneksikan sama lo nanti harus kayak gini, lo harus kayak gini gitu. Oke. Rangkaian-rangkaian Jadi itu memang lah. motivasinya beda-beda nih.
ada yang ngikutin culture atau Iya. tradisi yang di sana, lo ngikutin untuk betul. di organisasi, ada yang kayak Kemas yang untuk nilai ya kan. Tapi gue masih dari tadi itu kita ngomonginnya yang soft-soft terus nih. Gue mau nanya, satu aja. Hal lucu apa yang pernah lo lakukan di kampus? Hal lucu loh. Hal lucu loh. Mas, lo dulu deh Mas, hal lucu apa? Masa gak ada? Atau enggak gue dulu deh, biar Ya coba gampang lu Bang. jawabnya ya. Gue lagi Contoh. gak ada ide nih Bang. Gue kan nih kuliah di Semanggi ya. Gue masa kuliah gue 6 tahun. Hal lucu yang gue pernah lakukan bersama teman-teman gue adalah menguras kolam ikan kepastoran. Jadi kalau di Atma Jaya tuh punya kolam ikan yang dimiliki oleh si pastor atau si pendeta yang bertugas di Atma Jaya. Ya kan? Oke. Karena kami lapar di malam hari mengerjakan tugas kuliah yang sangat berat ya kan. Kami kuraslah kolam ikan tersebut. Maksudnya ngambil ikannya? Ngambil ikannya tapi dikuras. Airnya kan kolam gede bro. Kalau pakai pancingan gak ada dong. Kita cuma punya ember dan gayung kan. Bagaimana kita berkreasi sebagai anak teknik ya kan. Satu ada yang bertugas pakai gayung, satu pakai ember. Nangkepin ikannya pakai ember. Yang kita sisain dari kolam ikan itu hanya ikan sapu-sapu. Karena gak bisa dimakan. Sisanya kita makan. Ikan lo bakar? Ikannya dibakar, jadi pakai kayu-kayu bakar yang gak kepake, pakai palet yang gak kepake di kampus. Kita bakar, terus kita makan bareng-bareng. Nah hal lucu keduanya adalah besok paginya. Pasturnya datang dong mau mimpin misa kan, lewatin kolam ikan. Kok kolam ikan saya tinggal ikan sapu-sapu. Akhirnya kita dipanggil kan. Mana kalian ini yang makan? Iya pastor kami mohon maaf namanya juga lapar. Kan kalau Tuhan Yesus kan ngasih 5 roti sama 2 ikan kan. Tolonglah pastor buatlah mukjizat. Nah itulah hal lucu yang gue lakukan. Tapi memang kita tanggung jawab kita ganti lagi. Ikannya kita beli gitu loh. Ayo ada dong yang lucu dong di kampus kalian dong. Nggak harus lucu ya mungkin tapi unik. Mengesankan gitu. lah. Iya mengesankan. Tidak dilupakan gitu. lah. Gue cukup banyak sebenarnya sih Bang. Jadi kalau gue tuh dulu waktu tingkat pertama, gue nyebutnya kan karena gue udah S2 nih. Yang pertama tuh gue lebih berkesan. Kenapa? Karena waktu gue itu, karena kita di luar Jakarta gitu ya, lo akan sering ngumpul sama teman-teman. Nah kita tuh punya namanya pemuda setempat gitu lah. Tuh kayak komunitas gue dan teman-teman tuh dulu tuh kerjanya sebenarnya bikin video yang kayak sitcom saat ini gitu nih. Sketsa gitu ya? Sketsa gitu. Tapi awalnya tuh kita bermula dari kita ngisengin orang-orang di ITB. Jadi kayak dulu tuh kalau kalian bayangin tuh di ITB tuh ada ATM. ATM gitu kan. Nah waktu itu kita habis bergadang, habis bangun properti segala macam. Tiba-tiba ada orang masuk tuh, sebelum masuk dia ngerokok dulu. Terus waktu dia mau masuk ATM kan karena orang asing kan rokok harus ditinggal di luar kan. Taruhlah di bawah sama dia gitu. Terus dari jauh, nih kayak orang ambil duitnya agak lama nih gitu. Terus rokoknya kita ambil. Terus kita ngerokokin dia, terus dia keluar. Terus rokok gue terus dia masuk lagi, dipikir dia bawa rokok ke dalam kan. Tapi kan gak mungkin bawa rokok ke dalam kan, dia cari di dalam lagi, gak ada. Terus lagi, rokok gue mana gitu. Nah waktu dia masuk lagi, kita taruh lagi di bawah tuh Anjir rokoknya. bekas kalian bangke. Terus dia keluar, dia ada lagi, hah kok ada lagi? Terus dia kayak garuk-garuk kepala terus dia cabut gitu. Terus atau sesimpel kayak di ITB tuh ada satu lorong kecil gitu. Itu adalah jalur dari luar sampai belakang. Dari atas sampai bawah kalau di UI gitu ya. Nah kita tuh nongkrong di samping-sampingnya situ. Terus kayak ada, pokoknya sering banget kayak orang lain tuh tiba-tiba gue kayak, lo ini ya gitu. Kita kayak sosok kenal gitu loh, saya sosok deket gitu. Lo misalnya gini, lo Moses ya? Terus kan dia juga kayak, enggak gue enggak, tapi gue inget lo tuh temen kelompok gue. Anjir sosok SKSD gitu. Gitu ya, terus dia kayak, serius yang mana yang ini lo? Akhirnya segala macam kan. Nah sekali 2 kali tuh berhasil Bang. Sampai gue gak usah ketiga atau keempat tuh ternyata yang gue kerjain tuh kayak dosen muda gitu loh. Anjing goblok. Dan kayak dia lagi stres banget gitu tapi tetap kita kerjain. Terus akhirnya dia marah, kamu anak mana? Nomor induk kamu berapa? Gitu. Terus kita kayak sorry pak gitu. Sering banget sih gue. Dulu nginep-nginep gitu sampai malam iseng-iseng. Lo Mas? Ada dong sebagai BEM gitu loh. Kalau yang lucu nih agak susah nih Bang. Apa? Karena sebagian ingatan gue agak lupa gitu. Sengaja dilupakan. Tapi kalau pengalaman ya yang aneh itu mungkin gini Bang. Gue baru kali itu ya dapat tugas-tugas kampus. Itu keluarnya Sabtu jam 20.00, dikumpulin hari Minggu jam 20.00. Wah seperti kantor kita ya. Artinya ya kalau punya pacar ya sorry tuh saya malam mingguan pasti keganggu tuh. Boleh tahu dong emang punya pacar ya waktu di kampus ya? Karena itu gak ada Bang, ya itu yang jadi membuat pulang-pulang agak tertutup. Kenapa kau angkat topik itu? Oh jangan ya. Kalau tidak punya pacar tidak bisa seperti itu ngomongnya.
Jadi misalnya tadi tugasnya Sabtu 00, Minggu 00 harus kumpul gitu. Iya, betul. Jadi agak susah. Agak susah. Untuk bermain-main susah. Sama waktu itu gue juga yang waktu gue cerita pindah jurusan tuh, gue cerita ke teman-teman gue. Dan itu ada 2 orang yang ikut gue bang. Oh Galuh juga sendirian? Gak sendirian. Dan dari 2 orang yang itu, akhirnya 1 keluar. Oh gak Pindah lulus? pindah kampus. Gak kuat lah ya? Mungkin gak kuat. Wah gue jadi merasa berdosa gitu kan. Karena lu ngajak berarti? Dia bilang gak ngajak, cuman kayak mempengaruhi gitu. Anjir emang sih kebiasaan lu sih itu sih. Nah jadi kalau dari cerita-cerita mereka ini kayak, gue sih udah kebayang sih kelucuan-kelucuan mereka sih. Tadi gue mau nyerempet ke satu ini tapi topik gak usah lah ya. Kita ngomongin tentang ini aja dulu. Nilai-nilai apa sih yang lo bawa dari kampus? Kan lo nyertat kan 4 tahun ya? Iya. Ya kan? Lo yang lo bawa yuk pas dari ITB desain interior itu. Yang lo bawa pas lulus nilai-nilai apa yuk? Maksudnya ke dunia kerja atau setelah lulus? Enggak setelah lulus aja. Ibaratnya lo ngerasain misalnya nih tadi. Lo ngomongin pertemanan. Lo ngomongin tentang mungkin kedekatan, brotherhood. Atau ke komunikasi. Kita gak ngomongin dunia kerja dulu. Lo pas lulus. Lo ngerasa anjir nilai ini nempel banget di gue nih gitu loh. Kalau gue sih yang di ITB tuh kekeluargaannya sih. Kekeluargaan ya? Lebih mungkin tadi Niko bilang networkingnya gitu. Lebih ke gimana lo akhirnya punya hubungan sama atas, bawah, sama yang selevel sama lo tuh sangat penting gitu. Tapi lebih karena gini ketika proses itu berjalan akhirnya gue tahu mana yang memang fokus untuk kuliah gitu. Mana yang memang fokus untuk membangun hubungan gitu atau relasi gitu. Itu gue lebih ke kekeluargaannya di situ sih, networkingnya sih. Oke. Kalau jangan kayak Mas mulu ah. Lu belum ngomong apa-apa lu, enak banget lu ngirit ngomongnya. Kita kan bagi 4 ini. Tadi apa pertanyaannya bang? Nilai-nilai apa yang lu bawa dari kampus kuning lu itu tuh? Kampus kuning. Ya jadi kalau apa yang nilai gue bawa ya? Yang gue bawa sebenarnya pada saat gue kuliah, gue memang rada lumayan fokus di akademik sih bang. Jadi, oh iya benar. Jadi emang ya. Kelihatan sih Nik. Jadi, tapi gue semester 1 gue juga gak bagus sebenarnya. Gitu. Ya benar. Semua orang merasakan itu. Jadi, terus? Ya, jadi gini, gue kan SMA di Surabaya, ya kan. Terus gak pernah belajar. Iya, Tapi ya. Tapi nilainya bagus terus. Enggak, tapi dia kurang aja deh. Gak pernah belajar masuk UI loh. Iya. Apa kabar gua yang ikut semua les? Anjir. Kok gue tetap les, tapi ya itulah pokoknya. Ya masalah hoki-hokian aja. Ya oke, terus lanjut. Nah jadi gue merasa gue masih kebawa semester 1 gue tuh kayak gue SMA. Jadi ya kerjain tugas ya deadline, kita gak pernah ngerjain. Jadinya gak gitu bagus lah. Nah tapi akhirnya gue berubah pada saat itu di semester 2 dan seterusnya tuh gue jadi lebih rajinnya kayak gue beneran ini gue nyicil belajar bang. Gue percaya gak percaya ya. Nyicil itu maksudnya bener-bener yang seharusnya lo lakukan di SMA akhirnya baru lo lakukan di semester 2 iya gitu. betul. Gokil juga nih orangnya. Terus? Gitu kan. Jadi itu jadi ngebawa style gue kalau misalnya kayak gue ada kerjaan gitu ya gue kadang-kadang gue cicil. Tapi oh ya gue baru ingat gara-gara ini ngomongin ya. Satu hal yang kebawa sampai sekarang adalah integritas. Oh gitu. Waktu gue SMA, gue masih tuh bang kayak Nyontek. karena gak belajar nyontek kan. Lihat kanan kiri, lihat belakang atau depan gitu kan. Begitu gue masuk ke kampus, itu gak tahu kenapa di fakultas gue itu, lu memang semuanya tuh tunduk patuh peraturan, lu gak bisa nyontek aja gitu waktu ujian. Begitu dan orang yang ngawas ujian dapat insentif. Kalau misalnya lu bisa nemuin orang yang nyontek, lu dapat 500.000. Anjir cepu Iya. anjir, cepu dibayar. Betul. Jadi orang akan berlomba-lomba kalau tapi nggak boleh keliling-keliling ya, kan nggak boleh konsentrasi. Cuma dari depan dia akan tahu ini siapa nih gitu. Karena kalau dia tahu dapat 500.000 gitu. Jadi gede banget. Bisa buat uang kosong tuh Nik. Iya. Nah jadi setelah gua lulus pun itu jadinya kebawa lah ya masalah integritas. Tapi yang gua lihat dari teman-teman gua ya, teman-teman gua juga bervariatif lah, nggak semua juga nilainya bagus. Tapi somehow integritas itu yang membuat mereka sekarang jadi sukses bang. Gitu. Integritas tuh berarti lebih ke tidak nyontek itu. Tidak nyontek tapi gini, lu apa adanya aja gitu loh. Lu prestasi lu atau nilai lu tuh mencerminkan lu apa adanya. Gitu. Jadi nggak di make up gitu kan. Jadi kalau memang lu bagus non akademik ya lu bagus aja. Kalau lu nggak bagus non akademik, kalau lu nggak bagus akademik ya udah nilai lu segitu. Tapi lu tonjolkan kemampuan non akademik lu gitu loh. Jadi memang orangnya jadi gitu.
Paham gue. Jadi nggak faking gitu. Ayo coba dari swasta di Bandung. Tadi kan negeri ini 2 udah negeri nih. Coba swasta di Bandung Bang Kemas gimana? Nilai apa yang dapat dari Telkom University? Iya, kalau masuk ke dunia kerja ya yang gue bisa dapat dari kampus ya dulu Pulsa. ketahanan sih Bang. Jadi Apa ketahanan apa? ibaratnya gini, kalau Dihina gitu ya dengan kerjaan yang tinggi gitu jadi ya. workloadnya tinggi atau variasi Oh. kerjaannya itu karena dulu tugasnya banyak di kampus ya jadi fine aja biasa gitu loh. Oh gitu. Jadi kalau emang dikasih tugas sama atasan sekarang, ini mah gak apa-apanya dulu di kuliah gitu ya. Iya betul Bang. Oh, gitu. Kan lu dari kuliah memang Sabtu Minggu gak mau diganggu senior berarti? Nyambungnya sana ya. Langsung to the point. Tapi boleh tahu gak, lo Sabtu Minggu nih kalau tadi lo kerjain tugas, hiburan lo ngapain sih Sabtu Minggu? Main di game Telkom? dia. Ya paling main game Bang. Apa game apa yang lo mainin? Ya FIFA ada, Dota. di kampus Dota dulu. Di kampus Dota awal ya? Iya Dota awal, Dota 1. Jadi, Ya kalau nggak CS lah. oh CS. Pokemon belum main ya? Belum ada Belum Bang. ada, iya. Jadi memang nilai-nilai di kampus itu bervariasi lah ya Nik ya. Karena ya sama lah lo mau di negeri ataupun swasta. Ya. Sebenarnya udah tergantung diri lo sendiri ya. Untuk ambil nilai-nilai apa yang bisa lo ambil di kampus. Karena kan, ini gue ke pertanyaan selanjutnya juga nih. Kayak sekarang nih kalau lo, gue tahu sekarang. Masuk kuliah sekarang tuh nyaris 200 juta sampai 190 juta nih. Whole selama 4 tahun. Which is tuh kayak naik SKS gue aja zaman gue tuh 110 ribu tuh. Oke. Sekarang udah di 300 sampai 400 ribu per SKS. Ya 3 kali lipat, 4 kali lipat lah nilainya ya. Nah ini kan udah biaya kuliah mahal nih. Ya. Nah gue mau nanya dari lo pada kalau lo ketemu adik kelas lo dan lo menjadi narasumber di anak baru. Misalnya nih ya. Iya. Ini kita berandai-andai di podcast ini. Lo ada di depan mahasiswa baru dan lo harus memberikan saran kepada adik-adik lo untuk kuliah dengan baik dan benar. Nah, kita Versi mulai. kuliah baik dan benar versi lu. Versi lo. Nah, Gitu. yang tadi kayak Mas bilang, ya gue dengan sombongnya pernah nasakum dan 3,2, ya terserah ya kan. Iya. Ya itu terserah. Ya pokoknya misalnya gue tanya ke Niko dulu. Niko, Deo, Kemas. Nah, Malu menit terakhir ya. Nah gue terakhir. Nah, lo misalnya di depan lo nih maba nih Nik. Hmm. Apa yang lo akan bilang ke mereka? Jadi pertama jadi gini, untuk maba pasti dia nggak akan tahu nantinya setelah lulus dia ngapain gitu kan. Pasti kan, jadi kayak nggak bisa nih kayak misalnya nih gue masuk jurusan akuntansi, pasti gue akan jadi auditor gitu. Ya. Lu nggak akan pernah tahu gitu. Nah, Ya. jadi lu nggak usah pusingin itu, karena kadang-kadang orang jadi stres juga. Gue mau ngapain ya nanti ya habis kuliah. Misalnya nih kayak Deo tadi desain Interior. Apakah nanti gue akan masuk ke desain interior? Gak tahu juga kan, dan gak perlu lu pusingin gitu. Tapi ketika lu nanti menjalani kuliah, itu lu perbanyak network lu. Nah. Kuncinya di situ. Iya, kuncinya di situ. Karena lu akan kenal juga nanti dengan banyak profesi Bang gitu. Kalau bisa lebih baik lu kenal sama senior-senior lu, baik itu yang masih di kampus atau yang sudah jadi alumni gitu kan. Kayak contohnya nih podcast Kotak Masuk. Ya kan karena kita punya banyak kenalan kan jadi bisa gampang kan. Enak lah ngundangnya gitu kan. Ya, Termasuk betul. pemilik dari gedung ini. Pemilik dari komika.id ya. Iya. Salah satu Gitu. manajemen lah, salah satu manajemen. Betul. Benar. Nah terus habis itu lu cari sesuai yang lu passion gitu. Jadi Ya. karena nggak akan ini kok, misalnya gini. Akademik lu misalnya biasa aja. Tapi networking lu bagus dan lu berkembang di kampus. Berkembangnya kenapa? Karena lu menjalani apa yang lu suka gitu kan. Ya. Misalnya lu suka ngeband, ya udah lu join lah sama, kalau gue dulu ada UKF atau kayak ekstrakurikuler ngeband, ya udah lu ikut aja gitu. Nanti lu akan berkembang di sana gitu. Tapi gue juga gak nyalahin orang yang misalnya gak ikut apa-apa, gak masalah juga. Cuman kalau gue boleh saran sih, ya lu ikut aja aktivitas. Karena nanti di situ pengembangan lu gitu loh. Oke, clear. Bro Dio? Iya sih. Jangan di copy paste, jangan kurang ajar. Ini mentang-mentang BDHO, BD business unit tinggal copy paste. Kan kurang ajar. Nggak, tapi gue tadi sepakat. Tadi misalnya lo tanya gitu Bang, gue langsung mikir depan gue misalnya maba satu fakultas gitu. Dan Ya. ketika kita maba dulu, pastinya kita akan nanya tentang yang berhubungan sama jurusan kita kan. Ya betul. Ya kayak misalnya dulu gue mungkin waktu interior design gue akan berpikir dan menanyakan tentang nanti gue kerja di mana. Tapi bener kata Niko dan mungkin terjadi di gue juga gitu. Gue S1 interior design, habis itu gue coba cari supply chain management, ya ternyata gue lebih cocok yang kedua gitu. Tapi yang gue ambil ilmunya adalah, karena gini ketika gue kuliah gue ngeliat ada orang yang akademis banget, itu gue sedikit benci gitu ya. Karena mungkin gue termasuk yang cukup aktif gitu. Tapi aktif banget gue juga gak terlalu suka. Karena aktif banget bisa jadi lo akhirnya gak lulus-lulus gitu. Ada juga waktu itu kakak kelas gue yang aktif banget, memang terkenal sebagai
orang yang aktif di kegiatan, tapi dia sampai gue lulus pun dia juga masih belum lulus gitu. Iya. Jadi menurut gue jadi orang yang aktif iya, akademis juga iya karena itu cukup penting gitu. Orang tua udah bayarin kuliah gitu, tapi jangan lupa lo ngelakuin si kegiatan sosial juga. Karena bener kata Niko gitu, semakin banyak orang yang lo ajak ngobrol akan semakin banyak terbuka wawasan lo gitu. Ada juga teman gue, kuliahnya mungkin waktu itu dia ambil jurusan seni gitu ya. Tapi di waktu kuliah dia udah keluar karena dia udah nemuin passionnya. Dia udah kerja, akhirnya dia lebih mendapatkan kesenangan di situ ya, dia tinggalkan kuliahnya gitu. Jadi menurut gue buka pintu seluas-luasnya aja untuk ikut kegiatan bang. Tapi yang nyaman gitu, jangan sampai karena teman-teman lo banyak yang ikut BEM gitu. Akhirnya gue ikut BEM tapi ternyata lo gak suka gitu. Tapi kalau misalnya lo suka naik gunung lo ikut gitu ya. Lo suka, gak harus UKM juga sih kayak gue misalnya ya. Gue suka naik gunung tapi gue ikut UKM ya Nick. Tapi kalau teman-teman gue UKM tuh naik gunung gue ikut gitu. Akhirnya gue ngobrol sama fakultas lain segala macam gitu. Karena kalau misalnya lo paksa, ya lo gak nyaman jalanin ya. Betul. Itu sih menurut gue. Tapi jangan diem-diem baik gitu. Tetap aja ikut-ikut acara. Enggak, gue gak liat. Sorry, gue ngeliat lo jadi aja. Ini gak ada video. Jadi lo tatapan mata lo pakai emas tadi agak susah tuh dimengerti sama pendengar tuh. Ya maksud gue jangan diem-diem aja gitu. Tetap aja ikut kegiatan. Lanjut dari Bandung juga. Ya kalau wejangan gue bang. Ya yang pertama lo kalau kuliah karena dibayarin orang tua. Jadi tetap nilai jangan ditinggalkan. Satu itu bang. Tapi yang kedua ya perbanyak network, benar kata Bang Niko tadi. Jadi ketika lo udah berubah dari siswa ke mahasiswa itu sebenarnya sudah masuk ke network. Karena kalau gue bilang sih ya mungkin sekarang kaum milenial lah ya. Kaum milenial mungkin secara pergaulan jauh lebih besar gitu ya, networknya segala macam. Nah apalagi dengan network nanti lu kan bisa entah mungkin nanti bisa bikin startup gitu kali mungkin, atau bisa bikin bisnis. Nah itu kan tujuan itu kan setelah lu lulus kan bukan berarti lu langsung kerja, bisa jadi lu punya bisnis, punya startup sendiri gitu kan. Itu juga menjadi kunci salah satu supaya kita berkembang sih bang. Itu sih kalau menurut gua bang. Gila insight-nya tuh ngeri-ngeri kayak beda-beda tipis sama si. Wisdomnya banget ya, luar biasa ya. Gak salah sih. Kalau gue untuk pendengar podcast Kotak Masuk, apalagi yang mahasiswa baru masuk kampus apapun itu, mau negeri atau swasta, pesan gue adalah satu, gak usah khawatir IPK kalian pernah nasakom, ataupun lulus dengan IPK terbatas, karena pekerjaan itu sudah ada yang mengatur. Tinggal yang berusaha. Yang kedua, jika kalian mencari jodoh di kampus ya kan, utamakan tidak hanya sekedar FWB atau hanya pacar belakang. Carilah wanita yang akan menjadi istri kalian. Gokil ya Bang Moses sih emang jadi istrinya. Kan? Yang terakhir, yang ketiga. Jangan sampai tersandung kasus kriminal di penjara. Karena cuti itu hanya boleh 1 tahun dan 2 tahun. Ya kan? Jauhkanlah diri kalian dari ilegalitas ya. Jangan alkohol, jangan narkoba ya kan. Karena hukumnya berat sekali ya kan. Ya tadi kan insight-insightnya kan udah normal-normal. Gue ngasih yang tidak normal aja. Jadi 3 itu aja. Thank you Bro Dio dan Bro Kemas di episode ini. Thank you. Bro Niko, thank you. Thank you Bang Kita Kemas. lanjut ke episode yang kedua. Siap. Kita akan membahas bos-bos kita. Thank you guys. Bye-bye. Thank you. Bye.